Halo, selamat siang teman baik semuanya. Hari ini teman baik, komunitas teman baik sedang melakukan live streaming dalam rangka Serajut edisi Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Ya, dengan saya host Serajut pada siang hari ini. Nama saya Yohanes Herdianto, biasa dipanggil sebagai Yo. Sekarang saya di Jogja, jadi Jogja sekarang masih jam 2. Kalau di Bali sudah jam 3 ya, jadi sudah selamat sore bagi teman-teman di Bali. Selamat baik, hari ini kita akan mempunyai tema yaitu serba-serbi ibu menyusui yang harus work from home dan mendampingi juga anak yang sedang school from home. Wah, ini jadi mumetnya double. Saya akan membuat komennya dulu. Serba-serbi ibu yang menyusui yang harus work from home dan mendampingi anak school from home. Ini gimana caranya agar saya bisa pin ya? Pin komen. Oke. Sudah saya pin. Baik. Hari ini kita akan punya narasumber yaitu Ibu Luh Gede Gracia Anselina. Biasa dipanggil Ibu Gracie. Bu Gracie ini lahir tanggal 10 Desember. Pendidikan terakhir dari Bu Gracia adalah sarjana kesehatan masyarakat. Saat ini domisili Ibu Gracie ada di Denpasar, Bali. Pekerjaannya adalah ASN atau PNS. Aktivitasnya adalah emak-emak rempong katanya. Riwayat organisasinya pernah menjadi sekretaris BEM program studi IKM tahun 2014-2015, kemudian sekretaris IAKMI cabang Kota Denpasar tahun 2018 sampai 2021. Teman baik semuanya bisa melihat atau memfollow Instagram dari Ibu Gracia di gracia.arselina. Nanti bisa dilihat di di Instagram kami. Moto dari Ibu Gracia adalah hidup bukan cuma sekali tapi setiap hari, mati baru sekali. Sehingga super sekali ini motonya, sehingga kita harus selalu menghidupi hidup ini gitu. Baik, mungkin itu perkenalan narasumber kita. Saya juga ingin memperkenalkan komunitas teman baik. Komunitas teman baik ini adalah komunitas yang didirikan di Bali, sebenarnya pertama kali didirikan oleh 8 orang teman baik yang tujuannya adalah memperkenalkan atau membuat literasi kesehatan mental itu semakin tinggi di Indonesia. Jadi tidak hanya di Bali saja tapi di Indonesia. Kami mempunyai banyak program, salah satunya adalah live Instagram ini karena kaitannya dengan physical distancing, sehingga mau nggak mau kita tidak bisa kemana-mana. Makanya kemudian banyak program yang tetap menjangkau komunitas tanpa harus bertatap muka, seperti juga dengan live Instagram ini. Baik, mungkin begitu perkenalannya. Kita akan mengundang Ibu Gracie yang merupakan ibu menyusui, ibu pekerja yang sekarang harus melakukan pekerjaan di rumah, work from home, dan juga ibu yang juga mendampingi anak yang sedang school from home. Nah, gimana kepelikannya nanti kita akan bahas. Baik, mungkin kita gimana caranya ya?
mengundang Ibu Gracie. Halo, Ibu Gracie. Halo Pak Yo, Senang bertemu dengan Bu Gracie. Walaupun kita sama-sama Pak berjauhan ya Yo. Bu Gracie ya. Iya betul. Apa Saya di kabar Pak Yo? Jogja, Ibu Gracie di Bali. Iya, Bagaimana kabarnya Bu Gracie? kabar luar biasa Pak. Sehat Pak. Nah, Bapak gimana Pak? sudah 3 minggu ini harus work from home. Lumayan, lumayan mumet, lumayan Main stres mumet Ibu. ya. Oke. Bu Gracie, tolong Iya, ceritakan siapa Bu Gracie. Perkenalan oke. singkat kepada teman Perkenalan baik semuanya. singkat ya. Baik, selamat sore teman-teman. Saya sebentar, sorry. Sebelah saya, nama lengkap saya Loh Gede Gracia Arselina. Bisa dipanggil Gracia. Saya ibu bekerja yang sekarang sedang menjalankan work from home. Kemudian anak saya ada 2, satu umur 5 tahun dan satu masih bayi. Jadi saya sekarang masih Hmm. menyusui. Umur Kemudian berapa Bu? Yang bayi? gimana? Yang Yang bayi bayi umur sekarang berapa? baru 9 bulan. Oh, sebulan ya. Wow. 9 bulan, 9 Pak. Oh, 9 bulan. Oh, ya. Iya, 9. Kedengarannya. Terus gimana, Mm-mm. Bu? Terus saya bekerja sehari-hari sebenarnya di ini sih di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, cuman sekarang sedang work from home aja. Hmm. Hobi saya membaca sama nonton film. Apalagi ya? Wah. Itu aja sih Pak kayaknya Pak. Jadi hobinya masih bisa dilakukan walaupun kita sedang stay at home ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi kebetulan banyak tuh buku-buku yang belum tersentuh ya. Jadi kesempatan sekarang ini bisa baca-baca Kesempatan lagi ya. membaca. Mm-mm. Susah kalau hobinya itu jalan-jalan ya, Bu ya? Kita nggak Iya, bisa betul jalan-jalan. sekali. Heeh. Jadi kalau hobi jalan-jalan udah ini ya Pak ya, sudah mumet ya menunggu kapan COVID ini berakhir ya Pak ya. Iya, ya. Belum ada kejelasannya. Iya betul. Tapi kita tetap harus semangat dan menghadapinya dengan tabah ya, Bu ya? Iya, karena semua pasti berlalu tentunya ya. Benar, badai pasti berlalu. Kayak lagu ya. Iya, baik Bu Hmm. Gracie. Eh, Iya. Sekarang saya ingin bertanya nih Bu. Ibu kan Mm-mm. merupakan ibu menyusui, lagi menyusui Mhm. bayi yang baru 9 bulan ya Bu ya. Mm-mm. Kemudian juga harus bekerja di rumah. Terus Iya. harus mendampingi anak yang sedang school from home atau bersekolah di Mhm. rumah. Gimana Bu Iya. ceritanya Bu? Harus Membagi melakukan waktunya. 3 hal sekaligus seperti itu. Kalau dibilang tingkat stresnya ya lumayan ya Pak ya. Jadi sekarang Hmm, itu saya menyusui. Kebetulan untuk hmm, stok ASI sih masih aman. Jadi sekarang fokusnya ya bagaimana biar tetap bisa menyusui sampai 2 tahun. Nah, hmm. kemudian kalau untuk anak yang agak berat sih karena sekarang anak juga school from home ya. Biasanya Hmm. kalau anak yang pertama sekolah, jadi terus ketemunya sore, jadi bisa kita berbagi waktu aman. Kalau sekarang dua-duanya ada di rumah. PR-nya sekarang bagaimana kita harus memanage waktu dengan baik aja, biar kakaknya nggak cemburu, Hmm. banyak adik-adiknya. Kemudian juga membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor yang walaupun mengerjakan di rumah, cuman kadang kan kita juga tetap harus standby ya seandainya ada hal-hal penting yang harus segera diselesaikan begitu. Hmm.
Nah, gimana Bu itu? Kalau kita satu-satu deh membahasnya kaitannya dengan Mm-mm, pekerjaan. Apa Bu mm-mm, bedanya dengan yang sebelum sebelum apa namanya wabah ini atau harus melakukan mm-mm, eh, bekerja di rumah? Ibu mm-mm. sehari-hari bekerjanya bagaimana Bu? Kalau setiap hari sebelum work from home itu saya Mhm. bekerja dari Senin sampai Jumat jam setengah delapan ya. Jadi jam 7.30 itu sudah harus di kantor sampai jam setengah 4 sore. Nah, Ya. apa namanya, pada saat bekerja itu saya juga harus mengantar jemput anak. Jadi pagi-pagi itu saya sudah mengajak anak saya ke kantor, lalu saya taruh anak dulu di sekolah, balik lagi ke kantor. Kemudian pas jam pulangnya ya saya tukang jemputnya juga, balikkan ke rumah, balik lagi ke kantor nyelesain kerjaan sampai setengah 4 sore, Pak. Begitu. Hmm. Terus kemudian baru setengah 4 sore pulang dan bertemu Mhm, dengan teman-teman apa anaknya lagi gitu ya Bu iya, ya. betul. Hmm. Ah, kemudian eh, itu harus dari Senin sampai Jumat ya Bu ya. Iya, Senin sampai Jumat. Tapi kadang kala kalau ada sesuatu yang mendesak ya kalau harus lembur ya lembur, Pak. Lembur di Ya begitu. Sabtu Iya. atau di Minggu ya Bu ya. Iya, kadang-kadang juga kita ada lemburnya juga, Pak. Hmm. Sampai sampai malam mungkin ya Bu ya. Em, Kalau dulu iya, karena personilnya jumlahnya sedikit. Tapi Hmm. kalau sekarang sudah ada tambahan ya dan tambahan tenaga, jadi nggak sampai sih malam banget. Cuman ya lumayan, Baik. artinya waktu yang sebenarnya kita bisa pakai untuk keluarga, tapi harus dipakai untuk ini ya tambahan bekerja ya jadinya. Begitu. Baik. Baik. Mhm. Nah Bu, kalau sekarang eh, apa yang terjadi dengan pekerjaan Bu? Bagaimana mengaturnya, bagaimana mendapatkan tugas dari kantor, itu Mhm. bagaimana Bu? Gambaran. Kalau work from home sekarang ini, kami di Dinas Kesehatan itu ada jadwal piket, Pak. Setiap Hmm. orang itu minimal 2 sampai 3 kali itu kita ada jadwal ke kantor. Jadi kalau minggu ini jadwal saya hari Senin dan besok hari Kamis. Nah, setiap hari Hmm. jadi kalau yang pada saat work from home ya handphone harus on, seandainya ada apa ya kita tetap berkoordinasi Pak begitu, dan siap kapanpun bila dipanggil ya ke kantor ya harus siap berangkat gitu. Hmm. Tapi tidak Mm. tiap hari seperti itu. Oh tidak, jadi ada jadwal piketnya begitu. Hmm. Karena kan kita Hmm. juga harus social distancing kan Pak. Jadi ya Ya. dibagi ruangan kita masalahnya berbanyak gitu. Hmm. Hmm. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah seperti apa Bu? Pekerjaan tetap saya kerjakan di rumah. Jadi saya bawa bahan-bahannya ke rumah, kemudian Hmm. selama memang bisa diselesaikan, saya selesaikan. Itu kan tetap nanti misalnya kayak kirim email dan sebagainya masih bisa. Koordinasi Baik. juga dengan teman-teman yang lain ya tetap berjalan begitu. Ada apa misalnya ya harus ke kantor ya tetap berangkat gitu Pak. Yang penting pekerjaan selesai, Ah. walaupun di rumah. Mm-mm. Hmm. Jadi tetap ada jenis pekerjaan yang harus diambil di kantor terus dibawa ke rumah begitu ya Bu ya? Iya, ada. Hmm. Atau harus ada juga yang harus piket tinggal di kantor begitu ada Bu? Piket tinggal di kantor maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, Jadi harus bekerja di kantor atau jaga kantor gitu ada? oh ada. Jadi kalau saya besok saya pergi ke kantor, Pak. Jadi menyelesaikan pekerjaan di kantor dan juga seandainya karena kan kantor nggak boleh kosong juga, ada banyak orang Hmm. yang datang ke sana, jadi kita tetap bergantian biar bisa juga menghandle yang lain begitu. Hmm. Itu juga Mm-mm. harus dari setengah 8 sampai jam setengah 4 ya Bu ya? Iya, sesuai jam Lumayan kerja. juga ya. Lumayan, Pak. Seminggu berapa kali Bu? Hmm? Kira-kira Bu? Kenapa, Pak? Seminggu berapa kali ya? Harus Eh, harus apa namanya? Harus piket di kantor. Piket untuk minggu ini jadwalnya baru keluar sampai untuk minggu ini, jadi baru 2 kali ya Pak ya. Nanti mungkin Hmm. besok mungkin ada jadwal lagi yang untuk minggu depannya,
gitu. Oh begitu Jadi ya. Jadi diupdate kira-kira terus setiap ya. orang diatur terus 2 sampai 3 kali lah dalam 1 minggu, setiap orang itu dapat jadwal untuk piket Nah, di kantor gitu. oke, baik. Saya juga menyapa teman-teman, teman Mm, baik yang ada di live streaming ini. Kalau mau bertanya, mm, silahkan bertanya. Nanti bisa dituliskan di komen. Nanti kita akan jawab satu persatu. Baik, Bu Gracia. mm, Ini kan tadi terkait dengan pekerjaan. Nah, kalau dikaitkan dengan apa namanya school from home-nya anak, mm, bagaimana Bu? mm. Apa yang berbeda antara sebelum harus stay at home dengan harus saat ini terkait dengan anak Kalau sekolah untuk anak itu? anak ya, saya malah untuk ini ya, pada saat anak-anak sekarang harus belajar di rumah. Kalau saya sih untungnya tingkat stres saya di jalan itu lumayan berkurang, Pak. Jadi karena setiap hari Hmm. harus antar jemput anak, jadi kan lumayan ya lelah di jalan. Dari pagi ada kemacetan, belum lagi jam-jamnya itu anak saya itu kan juga harus mengikuti jam saya biar saya nggak terlambat seperti itu. Nah, dengan adanya work from home ini, anak-anak juga di rumah, waktu itu jadi terasa lebih fleksibel, Pak. Hmm, Seperti itu. Jadi baik. waktunya fleksibel. Kemudian juga saya sih ini ya masih melihat dari sekolah, artinya selama di rumah ini sekolah kan tetap memberikan tugas ke anak Hmm. yang harus dilakukan setiap hari, ada kelas online-nya juga setiap hari. Jadi bagaimana sekarang kita sebagai orang tua bisa bekerja sama dengan guru dan anak untuk sama-sama menyelesaikan Misalkan tugas-tugas tugas. itu. Mm-mm. Hmm, hmm. Gitu, Pak. Ini mohon maaf, anak kelas berapa Bu tadi? Masih TKA, Pak. Oh, PTKA. Jadi belum terlalu Iya, banyak tugas ya. belum. Jadi kalau dalam 1 hari biasanya ada 2, Pak. Jam 10 Hmm, pagi di WA Group itu biasanya sudah ada dari gurunya. Apa yang harus hmm. dilakukan. Kemudian kebetulan anak saya dapat kelas online-nya itu jam 5 sampai jam 6 sore. 1 hari itu kita ada 3 sesi sih. Kebetulan anak saya dapatnya yang jam 5 sampai jam 6. Nah, di sana Itu kita perlu harus tatap mendampingi. muka. Hmm? Tatap muka. Harus tatap muka dengan Pakai Zoom meeting, Pak. aplikasi. Iya, pakai Zoom Oh, meeting. oke. Iya, itu dia setiap setiap hari. Kalau minggu lalu Sekarang setiap anak hari. TK aja sudah pakai Zoom meeting ya, Bu ya. Kita Betul, dulu Pak. seperti Jadi apa ya? harus, iya makanya. Saya juga berpikir begini ya, artinya mau nggak mau orang tua harus tetap update ilmu ya. Teknologi itu jadi harus tahu ya yang seperti itu. Kasihan juga kalau seandainya misalnya orang tua yang kurang paham, jadi kan lumayan terhambat ya, Pak ya. Hmm, baik, baik. Bu Grace, ada pertanyaan Mhm. dari akun Mhm. Laksmi Anindita. Iya. Pertanyaannya, Bu Grace pernah ngerasa jenuh banget dengan semua kegiatan nggak sih, Bu? Lalu siasatnya gimana kalau udah burn out gitu? Nah, gimana, Bu? Jenuh dengan kegiatan yang sudah berapa minggu ini kita lakukan di rumah terus itu, Bu? Kalau jenuh, ini maksudnya, work from home ya? Kalau saya Ya, jujur ya, Pak, ya, kalau work from home itu malah saya kok bagi saya banyak untungnya ya, Pak, ya. itu Tingkat ya stres malah. saya iya, kalau saya pribadi jujur, Pak, work from home itu bagi saya itu banyak untungnya. Yang pertama kan fleksibel waktu ya, kemudian yang kedua, Hmm, meminimalisir, stres saya di jalan. Itu lumayan hmm, loh, Pak. Jadi terasa banget bedanya. Yang setiap pagi ya, kita kejar-kejaran waktu, mengejar ya. jam biar absen nggak merah, kemudian belum kena Belum lagi macetnya di sarapan, jalan. mandi. Waduh, sarapan bisa sambil di mobil atau nggak di kantor lewat itu jamnya. Nah, Kemudian juga ini Pak, kalau saya ngerasa dengan work from home ini lumayan ya pengeluaran untuk bensin berkurang. Kemudian saya malah bisa berbagi peran, rasanya kok lebih enak ya membagi peran sebagai ibu rumah tangga, ibu bekerja, ibu menyusui pada saat work from home ini. Cuman ya yang hmm,
harus maksudnya yang saya hadapi tingkat stres yang sekarang ya dengan ada 2 anak di rumah ini yang membagi waktunya. Iya. Kadang pada saat menyusui adiknya kakaknya ganggu yang seperti itu. Kan ada jam-jamnya juga, misalnya yang kecil harus mandi, harus makan jam berapa, sebentar lagi sudah tugas anak sudah harus dibuat, gimana pendampingan yang seperti itu. Lumayan lelah ya, jadi sebenarnya cuman kalau saya menyiasatinya, apa yang saya senangi itu saya lakukan. Contoh misalnya nih, pada saat saya menyusui, bisa saya sambil browsing-browsing ini ya, browsing-browsing medsos, kemudian bisa sambil dengerin lagu yang saya Online shop, suka, ya, online shop. online shop. Iya, betul Pak, sambilan Pak. Maklum emak-emak kan pasti juga ke sana ya. Iya, Jadi mak-mak biasanya itu begitu. sekalian. Ya lumayan loh ngilangin stres, Pak. Walaupun nanti Iya, akhirnya stres lagi benar-benar. karena kok banyak banget belanja ya begitu. Jadi itu dengerin lagu. Kalau apa ya lagi makan. Nah, saya kan kebetulan juga suka makan. Jadi apa yang saya pengen itu ya udah saya makan aja gitu. Makan aja ya, Bu ya. Setelah itu rasanya ya lebih lebih rileks, lebih lebih nyaman. Seperti itu sih yang saya rasakan. Iya. Semoga tidak semakin bertambah berat ya, Bu ya. Aduh, jangan sampai. Takutnya timbangan ke kanan ya selama liburan ini ya Iya, jadinya benar. ya. Nah, Bu Gresi kalau boleh tahu di rumah Hmm. bersama siapa saja, Bu? Kalau di rumah saya tinggal bersama mertua. Jadi ada Mm, mertua, kemudian ada juga ini yang bantu-bantu untuk bersih-bersih sama mm, keluarga inti begitu. Jadi ada mertua, Mhm. kakek nenek, Iya, kemudian ada apa ART-nya, iya, kemudian suami, suami ibu dan dua dan anak. 2 anak ya, Bu ya. Mm. Betul. Nah, ini gimana Bu pembagiannya agar semuanya bisa berjalan dengan baik selama stay at home ini? Pembagian ini ya dengan komunikasi mungkin ya. Jadi dengan mertua seandainya Mm, selama di rumah ini mm, kebetulan juga saya sama suami buat kesepakatan dulu bahwa mm, jam-jam berapa saja kita bisa mendampingi anak. Kalau memang suami ada tugas memang harus keluar, jadi saya mendampingi. Kalau enggak gantian, kita seperti itu. Kemudian pada mm, saat saya misalnya ngurus adiknya, saya titip sama mertua untuk ngeliatin kakaknya begitu. Jadi ada kami mm. buat jadwal-jadwal juga biar nggak Iya kebablasan ya. ya. Jadi dia tetap harus tidur siang juga makannya juga harus teratur biar tetap dapat juga dia bermain, kemudian ada kelas online-nya. Jadi Mm, saling membantu sih intinya. Komunikasi aja dengan gitu. mertua, dengan suami, Mm. begitu. Kalau kalau suami juga work from home sekarang, Bu? Iya, dia suami juga Mm, work from home, cuman kadang-kadang pas kebetulan ada panggilan ya berangkat-berangkat begitu. berangkat ya. Tapi lebih banyak sih Ya, dibanding lumayan sebelumnya. ya, Bu ya, ada yang mendukung ya, Bu ya, di rumah Iya, sehingga tidak pusing sendirian. iya betul. Jadi Mm, dengan ini ya, selama work from home ini juga enak ya komunikasi dengan suami yang biasanya kita ketemu aja malam. Nah, sekarang iya. lebih lebih banyak bisa berbagi ini ya, berbagi cerita ya, berbagi keluh kesah begitu ya di saat sekarang ini. Nah, Bu, biasanya Hmm, kan kalau bersama suami, bersama hmm, anak, bersama ya, mertua itu kan intensitas bertemunya sedikit apa namanya, sedikit kurang karena aktivitas kita di luar bekerja dan lain sebagainya. Nah, hmm, beberapa minggu ini kan harus di rumah terus. Kira-kira ada hmm. konflik nggak, Bu ya? Dan bagaimana Kalau mengatasi konflik yang hmm, terjadi? Hmm, konflik itu pasti tidak bisa dihindari ya Pak ya, apalagi kita iya. tinggal bersama ya Pak ya. Hmm, Cuman kalau saya pribadi, karena saya tipe orangnya ya kalau memang saya ada perasaan nggak nyaman, ya saya sampaikan begitu. Seperti misalnya sama suami, dibanding dipendam. Jadi karena kalau semakin dipendam, lama-lama nanti meledak itu malah bagi saya repot itu ya. nggak bagus ya. Jadi ya udah Hmm, sampaikan begitu. Sekalian saya juga belajar menyadari, oh
menyadari posisi saya, oh ya, saya sebagai di rumah ini sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang menantu, di mana ya kita juga tetap harus menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana kita menempatkan diri itu sih ya kalau saya ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat saya lagi ngerasa nggak nyaman nih, lagi capek banget ya, saya bilang sama mertua, saya mau istirahat dulu ya, titip anak-anak ya Bu, atau ke Bapak seperti itu ya. Setelah semua sudah lelahnya sudah sedikit hilang ya, masih bisa inilah ya, udah bisa melakukan pekerjaan yang lain lah, bisa berinteraksi juga kan begitu. Kalau saya saran ibu atau pesan ibu untuk teman apa namanya ibu-ibu yang sedang melakukan work from home, tinggal bersama mertua, harus berkumpul bersama suami, terus sepanjang hari bersama anak dan lain sebagainya. Apa kira-kira agar bisa apa namanya tidak merasa terbebani, tidak mudah stres dan lain sebagainya, Bu? Kalau untuk ibu-ibu yang kondisinya sama ya seperti saya, mungkin bisa dikomunikasi ya, komunikasi dengan anggota keluarga itu yang penting ya. Jangan sampai nanti menimbulkan salah persepsi, sampaikan kalau memang ada perasaan kurang nyaman atau bagaimana, lebih baik dikomunikasikan. Kemudian yang kedua sih saya berusaha menikmati momen-momen yang ada sekarang ya. Kita kan nggak tahu artinya seberapa lama lah kita bisa menikmati momen kebersamaan ini gitu. Selagi bisa sama-sama, kesempatan juga sekarang ini kita dengan anak nih misalnya ya, untuk meningkatkan bonding dengan anak, memperbaiki hubungan-hubungan. Jadi selama ini saya dengan anak itu pagi-pagi udah kejar-kejaran waktu. Jadi kadang suara saya meninggi, ayo cepat, ayo gini. Nah, itu kan naik turun tuh emosi ya. Jadi kesempatan sekarang itu bagaimana kita memperbaiki hubungan yang ada, meningkatkan bonding dengan anak, dengan suami, dengan anggota keluarga yang lain. Banyak belajar sih Pak ya, malah saya justru dengan suasana sekarang ini, artinya apa-apa yang belum dilakukan secara maksimal kemarin-kemarin karena waktu lebih banyak di luar untuk bekerja itu, ya sekarang malah bisa mulai diambil. Jadi saya berusaha misalnya dengan anak nih, pendampingan dengan anak. Kalau dulu kan terima jadi ya, anak pulang sekolah di rumah ya kita tinggal main aja kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Ya, kita harus ikut Semua terlibat ya. dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga berusaha bagaimana mendampingi anak dengan artian benar-benar ada.
tidak hanya badan saya aja di samping dia, tapi pikiran saya pun dan hati saya juga sebenarnya harus ada di sana, kan itu lumayan berat, Pak. Itu yang masih saya pelajari karena badan saya di sampingnya anak yang pertama, tapi pikiran saya, aduh ntar lagi anak kedua nih jamnya makan. Ntar makan Ya, apa ya? Buahnya buahnya apa ya? Seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Itu sih yang saya oke. ini ya, Pak ya, yang saya lakukan. Jadi setiap Ya, hari ya, itu ya, ya. belajar sebenarnya ya. Gitu. Ya, super sekali ya Bu ya, apa komunikasi, terus kemudian dinikmati kebersamaan walaupun Ya, sedang stay at ya, home, tapi kemudian itu ternyata ada pembelajaran juga yang betul. membuat apa namanya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga Iya. daripada harus merenungi aduh nggak bisa keluar kemana-mana stres dengan work from Apa home, ini ya school Pak from Yo? home. Apa kan Pak Yu nih psikolog handal nih, ada hubungan nggak sih Pak, sekalian ini kan jarang-jarang ya bisa curhat gratis ini sama psikolog nih ya mumpung di sini. Apa ada hubungan ya? Artinya kalau kita introvert sama ekstrovert itu ada hubungan kah? Kalau saya kok menikmati banget ya dengan situasi seperti ini. Jadi ya saya nyaman-nyaman aja begitu. Apa ada hubungannya ya dengan Sepertinya ada Bu, kepribadian itu? jadi orang yang introvert yang Hmm? cenderung untuk sendiri merenungi Hmm? di kamar atau di rumah sendiri itu akan Ya. sangat menemukan surga pada Oh pada gitu. akhirnya karena bisa membaca buku dan apa Mm-mm. namanya banyak punya waktu luang dibandingkan. Tapi kalau yang ekstrovert harus bertemu dengan Mm-mm. orang ini adalah masa-masa yang berat karena nggak bisa pergi jalan. Oh, Tapi berarti ada untungnya kan hubungan memang ya. kemudian Hmm? ada teknologi, Bu. Ada Ya betul ya. apa namanya? Ada teknologi yang membuat kita bisa berkumpul. Tapi ya tetap kurang ya dalam dalam apa sentuhan fisiknya itu tetap kurang. Iya, betul. Baik, Bu. Ibu Grace, Mhm. salah satu peran Ibu Grace kan menyusui. Nah, gimana Bu Mhm. ceritanya sebelum stay at home ini dan setelah stay at home pasti ada perbedaannya ya. Kalau harus bekerja kan harus menyiapkan ASIP air susu Mhm. ibu perah. Kalau Mhm. Mhm. sekarang bagaimana Bu? Kalau dulu itu kan memang saya setiap hari ke kantor saya memang bawa peralatan untuk pompa ya, untuk pompa ASI. Mm-mm. Jadi kalau sekarang karena di rumah, Mm-mm. untungnya stok ASIP saya masih banyak. Mm-mm. Agak susah Pak mompa Pak. Jadi ketemu sama anak pasti jadinya Oh ya ya, direct breastfeeding ya Pak ya. Itu ya, sih ya, yang ya, saya ya. rasakan. Jadi kecuali misal besok saya ke kantor bisa saya pompa. Kalau sudah di rumah itu agak susah sih kalau yang saya rasakan ya. Jadi anak minta nyusu langsung karena kan saya lewat apa pasti kan anak pasti ngeliat kan. Saya juga nggak tega Ya, jadinya ya, kalau di ya. kantor karena ada jarak juga kan kita masih bisa ini ya kejar stok ASI juga gitu. Ya, Cuman ya. karena stok juga masih lumayan ya aman-aman aja sih Pak. Sekarang perbedaannya Jadi hanya aman itu ya. sih. Aman Tidak sih, sampai cuman ya malam-malam harus bangun untuk memompa begitu enggak ya? Enggak seperti itu. kalau untuk karena sudah 9 bulan sih enggak lagi ya Pak ya. Saya jadinya cuman Hmm. mompa dari umur 7 bulan itu sekali aja di kantor aja. Selebihnya ya Hmm. direct breastfeeding Pak. Begitu. Kalau Hmm. awal-awal iya. Jadi awal-awal itu saya mompa 5 sampai 6 kali. Karena Oh. ngejar stok ya. Nah, kemudian umur berapa ya 4-5 bulan itu menurun lagi ya jadi cuma 2 sampai 3 kali pompa dan akhirnya cuma sekali sampai sekarang ini cuma sekali mompa kecuali di rumah ini jadi ya nyusu langsung begitu direct breastfeeding dia. Langsung ya. Mm-mm, Nah, begitu. Bu, si wabah ini kan belum tahu sampai kapan harus terjadi. Mm-mm, Kira-kira mm-mm. eh, kalau menurut pendapat Bu Grace, untuk ibu-ibu menyusui ini seperti apa, Bu? Apa ritme menyusui dan kemudian memerah agar esok kalau harus bekerja tetap aman itu seperti apa, Bu? Kira-kira. Kalau untuk ibu-ibu menyusui ya selagi di rumah tetap usahakan sih sebetulnya tetap ya melakukan pumping karena Hmm. tergantung target kalian apakah memang mau menyusui hingga 2 tahun itu masing-masing setiap Hmm. orang kan berbeda Pak ya kondisinya juga Beda-beda ya. berbeda ya
Kalau memang niatnya seperti itu, ya tetap lakukan memompa ASI. Semakin sering payudara kosong kan tentunya produksinya juga akan semakin meningkat. Itu kan akan bagus menurun ya ya. untuk stok ASI-nya itu. Nah, yang penting juga sih jaga kesehatan dan juga tingkat stresnya. Kalau bisa, ibu-ibu menyusui itu kan rentan stres ya, Pak ya. Begitu Nah, stres sedikit, sangat berpengaruh dengan produksi ASI, begitu. hmm, Kalau bisa sih, memang sekarang kan memang di mana-mana berita tentang pandemi COVID ini luar biasa ya. Di hmm, medsos, WhatsApp grup, padahal itu hmm, beritanya ya itu-itu aja. Dan kita sudah tahu memang sekarang kasusnya sudah memang sedang tinggi. Kalau bagi hmm, saya sih, saran saya ya, batasilah untuk melihat medsos, WhatsApp grup itu di jam-jam tertentu saja. Karena pikiran ibu menyusui yang tenang, yang nyaman, itu sangat berpengaruh dengan produksi ASI kalian begitu. nah, Jadi lakukanlah pemilahan informasi, kemudian PR-nya ya bagaimana menjaga pikiran kita tenang, nyaman. Karena hmm, justru kalau kita cemas ya dengan pandemi ini, tuh kapan ya berakhir, nanti seperti apa. Dibanding itu mempengaruhi produksi ASI kita kan kasihan anaknya ya, lebih baik lakukan apa yang kalian suka. Kalau memang misalnya dengan melihat medsos, itu membuat kalian malah tambah cemas, lebih stres ya, baik cemas. dibatasi ya. Heeh. Lebih baik Hmm, dibatasi. Dilakukan pada saat mompa eh, sambil nonton ya film-film yang disuka ini kan lagi banyak-banyak. Ini ada film-film bagus pas liburan ini ya bisa dilakukan sambil itu sambil rileks aja. Karena ya, ya. yang penting untuk ibu menyusui itu menjaga bagaimana pikirannya itu biar tidak stres begitu. Hmm. Ini ada apresiasi dari akun Pak Nyoman Subiase. Bu Gresia memang Hai mantap. Pak Man. Di situasi sulit malah bisa lebih happy ya. Iya, yeah, Ini kenapa ya? memang Saya hebat malah lebih sekali. happy begini. Iya, yang lainnya pusing, banyak kecemasan ini Bu Gresia malah lebih menikmati ya dari tadi. Saya menikmati. Atau mungkin karena Bukan dengan menikmati banyak ya. peran ya. Menikmati jadinya ya, dengan begini tertolong ya saya dengan situasi jadinya. Iya, 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 iya. Ya itu terkait dengan bagaimana kita menyikapi wabah ini juga ya Ibu ya. Iya, Kalau betul. kita melihatnya dari sisi negatifnya saja ya nggak Mm-mm. akan kelar-kelar. Artinya mempengaruhi kehidupan kita juga sehari-hari. Iya, Tapi kalau betul Pak kita Yo kayak kan. Mm-mm. ah, Betul. Jadi kan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan ya. Jadi mm, kalau misalnya kita berpikirannya kapan sih ini akan selesai, itu kan di luar kendali kita ya Pak ya. Jadi ya fokus pada ya, yang bisa kita kendalikan saja Pak, begitu. mm. Eh, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan atau melihat live Instagram ini, kalau ingin bertanya atau berkomentar silakan di kolom komentar. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan kepada Ibu Gracia. Ibu Gresi, terkait Mhm, dengan menyusui juga ini, Bu. mhm. Eh, saya ingin tanya bagaimana peran suami ibu dalam menyusui ini, sehingga kemudian bisa bisa lewat eh, 6 bulan ya Bu ya, bisa melewati Iya, ASI eksklusif iya itu. Ini syukurnya bisa lewat ya 6 bulan ya syukurlah ya tahap Bu ya. pertama ya lulus ASI eksklusif. Hmm, Jadi untuk peran ayah ASI ya jadinya ya. Peran suami ya, ya peran ASI. ayah itu luar biasa loh sebenarnya penting sekali ya. Yang pertama waktu itu ya suami saya benar-benar memperhatikan bagaimana asupan nutrisi saya sebagai ibu menyusui itu agar Hmm, optimal begitu. Jadi hmm, asupan nutrisinya. Jadi suami ya benar-benar membantu dalam hal itu. Kemudian yang kedua, suami juga membantu selama proses menyusui. Jadi setelah saya menyusui bayi, suami bantu untuk menyendawakan. Kemudian juga suami bantu untuk menggantikan popok. Jadi kan lumayan ya Pak ya, pada saat ya ya kita ya. menyusui itu kita bangun malam itu beberapa kali. Jadi suami yang menggantikan popoknya, sementara saya dapat tidur sebentar seperti itu. Hmm, Kemudian hmm, yang hmm. paling penting sih ini Pak,
Kalau namanya ibu menyusui itu kan kadang, aduh pekerjaannya cuman ini ya, mompa, kemudian ngejar stok, ntar lagi 2 jam lagi bayi haus. Belum lagi saya harus ngejar untuk stok ASI-nya kan, jadi itu aja sempat jenuh juga. Cuman di sana peran suami itu benar-benar harus ini ya Pak ya, harus maksimal. Jadi di sana suami itu harus bisa menjadi teman yang baik ya. Jadi teman Ya baik benar. yang selalu mendukung, mensupport kita, mendengar aja ya. Jadi kita itu kadang kan nggak perlu dikasih solusi ya. Cuman bantulah saya untuk didengarkan perasaan-perasaan saya yang sedang lelah, sedang capek banget begitu. Apalagi menyusui dengan satu anak. Awal-awalnya saya masih adaptasi ya seperti itu. Jadi cukup mendengarkan aja ya. Untungnya semua sih bisa lewat ya Pak ya, begitu sih. Sudah 6 bulan juga ya Bu ya. 9 bulan Iya, ini bonus ya bonus. bonus ya Pak, betul. Tapi kalau misalnya ditarget sampai 2 tahun ya masih panjang perjalanan saya Pak. Iya. Oh, rencana sampai 2 tahun ya Bu ya ini. Kalau saya sih lihat setahun dulu ya, saya nggak berani juga Ya. terlalu apa ya, targetnya lumayan ya 2 tahun, tapi Hmm. setahun dulu lah saya lihat. Kalau memang masih bisa lanjut gitu ya, kasih yang terbaik selama saya bisa sih Pak. Oke. Oke, semoga selalu lanjut ya Bu ya. Setahun, dua Pak, tahun terima kasih. bisa ini. Amin. Amin. Nah Bu, Mhm. kalau peran ayah Mhm. ketika anak school from home, ibu work from home ini apa Bu kira-kira yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini? Yang sudah terjadi pada saya pada saat sekarang ini, jadi suami kami berbagi peran ya Pak ya, karena di Hmm. rumah ada 2 anak, di jam-jam tertentu yang harusnya anak saya ada tugas atau kelas online, kami bergantian mendampingi ya. Hmm. Hmm. Jadi selain di luar apa namanya yang didapat di sekolah, kami berdua pun juga punya target sendiri. Jadi kami buat kesepakatan dengan anak, buat jadwal kegiatan dia selama stay at home ini, apa yang disepakati antara orang tua dan anak itu kita lakukan. Contohnya anak lagi pengen belajar naik sepeda roda 2 tuh. Ya, Oh jadi ya. di jadwal kegiatan sehari-hari itu olahraganya kita pakai naik sepeda, belajar naik sepeda. Kemudian juga Hmm. target yang kedua sih ini lah dia lagi belajar cebok ya setelah BAB tuh. Hmm. Kalau di sekolah sih aman-aman aja, tapi kalau di rumah ternyata setelah saya cari tahu dia masih kurang nyaman. Nah, di sana Hmm. saya dan ayahnya ya sedang berusaha memberikan pengertian bagaimana ya agar dia bisa nyaman untuk melakukan hal itu, tidak terpaksa gitu. Jadi kerjasama di sana itu ada begitu Pak. Di saat saya sedang dengan adiknya, ayahnya yang dengan kakaknya seperti itu. Atau pada saat saya sedang pendampingan ke kakaknya, ayahnya yang Ayahnya mengajak yang pegang adik ya adiknya. begitu. Ya, ya. Tapi bagus juga ya idenya menarik apa namanya mumpung di eh, stay at home kemudian belajar Ya, naik sepeda. iya, jadi target-target ya Hmm. kita punyalah target-target apa sih ya kemampuan-kemampuan dasar yang mungkin bisa kita Hmm. eh, capai pada saat liburan-liburan seperti ini ya kita coba. Yang penting anak sepakat, Coba ya. jadi dia tidak terpaksa kan Pak begitu. Hmm. Anak juga berhasil Bu ini sudah Bu. Untuk naik sepedanya, Ah, untuk apanya Pak? Naik sepeda sudah, sudah. naik sepeda sudah ya. Ya, sudah bisa, sudah bisa. Wah Jadi selamat ya. setiap pagi ya, syukurnya begitu setiap pagi. Jadi dia ada semangat untuk sekalian olahraga kan Pak ya. Hmm, 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 Di hmm. musim seperti ini kan pandemi, jadi ya badan juga harus sehat sekalian. Kami Sehat. pagi-pagi bisa olahraga bersama. Seperti Ya, itu. ya. Oke Heeh. Bu. Nah Bu, ini kaitannya dengan kesehatan juga nih. Heeh. Bu tadi bilang kita harus menjaga kesehatan dengan olahraga ya Bu ya. Iya. Nah, di masa wabah seperti ini, eh, Heeh. ada nggak Bu kekhawatiran Ibu ketika harus bekerja di dinas kesehatan, kemudian kembali membawa virus kepada keluarga? Gimana Bu?
Hmm. mengatasi kecemasan kalau memang ada kecemasan? Tentunya ada ya Pak ya. Jadi Ya. apalagi dalam kondisi ada bayi seperti itu. Karena kan Hmm. sekarang banyak OTG kan, orang tanpa gejala ya, yang Hmm. ternyata dalam kondisi sehat tetapi dia sudah sebetulnya bisa menularkan kan begitu. Jadi paling Hmm. proteksi yang saya lakukan pada saat misalnya nih saya eh, besok nih misalnya saya kan kerja. Nah, begitu pulang kerja, yang harus saya lakukan langkah-langkahnya mulai dari ketika sampai di Hmm. rumah, alas kaki itu dibuka tidak sampai masuk rumah, disemprot desinfektan. Kemudian sebelum bertemu anak ya saya harus mandi dulu ya, mengganti baju, tidak menyentuh apa-apa dulu karena kan kita tidak tahu kontak di kantor itu juga dengan beberapa orang kita kan tidak bisa memastikannya mereka bertemu dengan siapa-siapa saja begitu. Hmm. Kemudian juga sekarang kan ada wajib menggunakan masker tuh Pak. Jadi ya Oh, sekarang memproteksi sudah ya diri. mulai ya. Iya wajib kan menggunakan masker. Kalau kita ini ya pakai masker kain kan cukup ya. Jadi Hmm. ya harus dilakukan seperti itu. Hal-hal yang memang harus kita lakukan untuk proteksi diri ya kita lakukan. Sering-sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apalagi untuk ibu menyusui ya. Pada saat misalnya saya mau menyusui bayi ya, tentunya saya harus melakukan itu dulu, cuci tangan dengan Cuci sabun. tangan. Nah, Hmm. kemudian juga pada saat ini mau mompa, apa namanya sama juga seperti itu. Jadi Oh. untuk kebersihannya lebih 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 dijaga aja begitu, Pak, dengan cuci tangan. Kemudian juga ya kalau memang penting banget keluar ya nggak usah keluar begitu. Kemudian selain itu, selain olahraga, melakukan pencegahan-pencegahan, ya istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Betul, jadi lebih. Halo Pak Yo, halo, iya, Oh, iya, Pak Yo, Bu saya nggak Gracia, dengar loh tadi. Iya, saya tadi nggak ya dengar loh. dengar ya Pak Bu Yo ya. bilang apa ya? Tempat saya agak 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 Tadi kita sampai koneksinya mana agak ya? Itu kan, terganggu sepertinya. mm, Halo, iya, halo halo, Pak. dengar, 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 dengar. dengar ya. Oke, Ya, terima kasih. mhm, Sepertinya ada koneksinya sedikit kacau tadi. Jadi mhm, oke, ya, baik. mhm, Ada pertanyaan dari akun Mbak Laksmi Anindita. mhm, Bu mhm. Gracia, apakah pernah mengalami baby blues selama menyusui? Cara menanggulanginya biasanya gimana, Bu? Karena
Halo Pak Yo, Halo, iya, halo. nggak ada kedengeran loh Pak Yo, suaranya. Sekarang kedengeran? Oh sudah Oke. kedengeran. Maaf Tadi Bu sampai Gracie, sepertinya pertanyaannya. tadi ada kesalahan Hmm, teknis. Intinya oke, dari Mbak Laksmi Mbak Laksmi. ingin bertanya Hmm, tentang apakah Bu Grace pernah mengalami baby blues dan bagaimana mm-mm. mengatasinya. Kalau untuk baby blues, syukurnya saya belum pernah mengalami ya Pak ya. Hmm, Jadi selama menyusui selama 6 bulan kemarin itu ya, sampai hmm, sekarang jadi 9 bulan, saya berusaha menikmati peran sebagai ibu menyusui ya. Memang sih rentan ya, untuk ibu menyusui itu tingkat stresnya lumayan. Apalagi hmm, sampai bisa memunculkan baby blues. Jadi di sana hmm, dibutuhkan sebenarnya eh, support system ya Pak ya. Support hmm. system yang baik dari orang-orang terdekat, terutama suami. Kami. Jadi selain suami juga lingkungan di rumah seperti Hmm, itu sih memang berperan sangat besar. Jadi kalau ada perasaan lelah, perasaan cemas, rasanya memang kalau memang perlu teman untuk bercerita, ya cerita aja. Nggak usah di apa ya hmm, istilahnya begini. Aduh, eh, pada saat kita memang perlu bantuan ya carilah bantuan seperti itu. Karena memang dengan bercerita itu tentu sangat meringankan loh. Apalagi hmm, untuk hmm. ibu menyusui ya. Lelahnya itu luar biasa, Pak. Kita kurang Ya, tidur, kemudian juga harus ngejar stok ASI. Lelah banget memang saya merasakan itu. Cuman untungnya support system itu ada. hmm, Jadi tertolong ya tidak sampai mengalami baby blues seperti itu. hmm, hmm, Tapi percaya kok Mbak Laksmi, nanti hmm. pada waktunya kalau support sistemnya baik, pasti semua lewat Ya. gitu. Jadi harus harus mencari pasangan yang bisa mendukung jadi kalau begitu ya Bu ya. Betul banget. Salah satunya itu ya Pak ya. Ya, salah satunya itu. Baik Bu, Mhm. kembali lagi terkait dengan Iya. ini tadi, terkait dengan eh, bagaimana mencegah infeksi virus corona di lingkungan keluarga. Mhm. Nah, kalau kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Apa namanya? Ini sekaligus untuk mengajarkan anak-anak untuk hidup bersih dan sehat juga kan Bu ya. Iya, betul. Masa-masa seperti ini. Nah, Momennya itu seperti bagaimana Bu? itu ya. Eh, Bagaimana Bu cara mengajari mereka Bu? Kalau untuk anak saya yang bayi kan belum ya. Jadi Ya, masih ya, saya ya, ya. yang TK Jadi ya Bu ya. untuk anak yang TK itu adalah momen saya ini mengajari bagaimana dari hal kecil untuk selalu mencuci tangan dengan baik ya. Jadi belajar 6 langkah cuci tangan. Kebetulan juga Pak tugas sekolah anak-anak TK Hmm. sekarang itu belajar cuci tangan yang baik ya. Ya. Jadi Ayo kita mereka praktekkan Bu, mempelajari 6 langkah. Gimana Bu? ini harus praktekkan nih Pak di sini Iya, Pak. praktek. Sekalian ngajarin. Oke, musiknya gimana? Nggak pakai musik Pak? Nggak usah pakai musik. Oke, jadi kan itu Gimana Bu? baru. Hah? Gimana Bu? Oh gini ya. Oke, terus begini. Eh, Kemudian sela-sela ya. Sela-sela Habis itu, sorry kunci ya. kunci. Ya, Ini keempat jadi kemudian ya? Keempat kenapa? ini. Langkah keempat jadi. Langkah sebentar dulu. Ini yang pertama, sorry ya, saya ngafal ini. Yang pertama kan telapak nih. Apa? Kemudian punggung. Punggung. Ya, kemudian sela-sela. Yang ketiga, Sela-sela. ya. Kemudian keempat, Kunci. kunci. Kemudian yang kelima, Ah, ya. Yang jempol. keenam, ya, Ah. oke. Kemudian Nah, selesai. dibilas, Dibilas. sudah. Ya, Sudah selesai dibilas. 6 langkah. Sudah selesai, oke. Jadi kesempatan yang baik banget untuk mengajarkan itu, Pak. Kemudian juga eh, apa ya? Sekarang itu kan juga kondisi tubuh harus fit ya, daya tahan tubuh. Jadi bagi saya itu bagaimana anak agar tetap fit ya mengajarkan satu dia harus tetap
olahraga setiap hari, makan Mm-mm. makanan sehat. Kebetulan anak saya itu picky eater. Nah, Ah, sekarang itu yang susah juga ya. iya, entahlah ya, saya juga kurang paham pada saat MPASI dulu, padahal saya sudah mengenalkan semua, termasuk Jenis sayur, makanan. buah semua, tapi kenyataannya pada saat usia sekarang malah dia pemilih. Jadi, nah, saya pakai itu sih, saya dapat lihat di medsos ya kemarin. Saya ajarkan makan sayur. Jadi kalau dia makan sayur, dia akan dapat poin. Nah, pada Mm-mm. saat dia bisa mengumpulkan poin berapa saya tetapkan, dia akan dapat reward seperti itu sih yang saya Mm-mm. terapkan sekarang begitu, Pak. Oh, itu berhasil Hmm. ya, token ekonomi ya istilahnya. Oh iya, Berhasil token ya. ekonomi ya. Berhasil, Iya. untungnya berhasil, Pak. Ah, Heeh. bisa Jadi, dipraktekkan ini. iya, aduh, makanya syukur banget. Oh, kesempatan banget Iya. nih saya mengenalkan seperti itu. Oke. Mm-mm. Oke, Ibu. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam. Sudah Sudah hampir 1 jam waktunya ya. kita. Wah, sudah nggak terasa ya, Bu ya. Nggak terasa ya, betul, Nggak Pak. terasa. Sudah Mm-mm. hampir 1 jam. Ya, Terima kasih Bu Grace sudah datang ke live Instagram komunitas teman baik, oke, sudah bergabung sama-sama. bersama kami, sharing banyak hal terkait dengan bagaimana ibu bekerja yang sedang menyusui dan harus mendampingi anak Ya. school from home. Wah, ini Hmm. double pikirannya, tapi ternyata bagi Bu Grace adalah sesuatu yang nyaman aja ya Bu ya. Nyaman aja ya, Pak ya, bagi saya. Nah, ini kayaknya saya salah mengundang narasumber. Pasti stresor itu kan ada, Pak. Cuman ya, Ya, entahlah ya, Pak ya, nggak terlalu stres-stres amat ya ya, dengan kondisi malah seperti ini. malah yang ideal seperti itu Bu, harusnya tidak tidak dibikin stres ya Bu ya, Iya, harus betul ya. bisa. Karena kesehatan mental itu sangat penting untuk dijaga ya, Pak ya. Ya, apalagi di masa-masa sekarang kan kesehatan mental mempengaruhi imun tubuh Bu. Betul. Penting itu Sedangkan kita sekarang. harus menjaga gimana imun kita biar tetap bagus di kondisi sekarang ini kan. Baik, begitu Bu Mhm. ya, terima kasih Iya, atas kehadirannya. oke, Kita sama-sama Pak Yo. kita sapa dulu teman baik semuanya. Baik teman-teman yang menyaksikan live Instagram ini, kita sudah berada di penghujung acara. Eh, Jangan lupa Serajut Senin, Rabu dan Rabu Jumat. Jumat. Tiap minggu akan selalu ada untuk next week atau minggu depan. Nah, Serajut akan hadir di hari Jumat ya Bu ya, Jumat di hari Jumat. betul. Tentu Oke. saja dengan tema-tema yang menarik, Hmm, yang kekinian dan semoga bermanfaat untuk semua. Baik, ini oke. saja dari kami. Semoga ini berguna, bermanfaat untuk ibu-ibu terutama di seluruh Nusantara. Mari berteman baik. Dadah. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Mari Ibu. Oke, terima kasih Pak Yo. Ya.